kami dari kelompok industri manajemen farmasi. Sekarang kita akan mewawancarai salah satu karyawan dari PT Meproform. Ada Teh Saida Febriani di sini. Oke, terus ikutin kita ya. Kalian penasaran juga kan? Kita akan nanya-nanya apa aja. Stay tune. Oke guys, sekarang aku udah sama salah satu karyawan dari PT Meprofarm. Ada Teh Saida di sini. Halo Teh, gimana kabarnya? Baik, kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah. Maaf nih Teh ya ganggu waktu istirahatnya. Aku mau nanya nih, Teh ini udah berapa lama kerja di PT Mepro ini? Dan posisi Teh ini di PT Mepro itu sebagai apa dan bertanggung jawab dalam bidang apa? Oke, baru sih, belum terlalu lama lah, jalan 2 tahun sekarang tuh. Untuk posisinya sebagai production pharmacist atau apoteker produksi atau bisa dibilang supervisor produksi juga. Nah, terus di sini membawahi bidang apa? Di bidang produksi, khususnya untuk di bagian semi solid. Jadi kalau di Mepro dia ada beberapa bagian sediaan. Kayak ada untuk tablet, ada untuk sirup, ada untuk sediaan sterilnya, ada untuk Seva dan Beta. Nah, kebetulan aku di bagian yang semi solid. Jadi untuk menangani krim, supositoria, ovula, dan cairan obat luar kayak enema dan sampo. Oke teman-teman, kalau teman-teman masih penasaran gitu ya, jangan lupa tonton video ini sampai akhir karena kita akan bertanya-tanya bersama karyawannya langsung secara dalam bagaimana sih isi PT Medprofarm itu sendiri. Stay tune. Oke, mengenai sumber daya manusia, ada beberapa pertanyaannya bagaimana proses perekrutan dan pelatihan karyawan baru yang dilakukan di PT tersebut, dan apa strategi perusahaan dalam menjaga motivasi dan kinerja karyawan. Oke, ya yang pertama terkait tentang perekrutannya. Jadi biasanya kalau misalnya perekrutan itu kita ngelihat dari kebutuhannya. Jadi tiap bagian kan punya istilahnya apa ya? Masing-masing punya sumber daya tersendiri. Nah, terus nanti akan dilihat tuh kira-kira mau ada tambahan atau enggak sih, atau bisa jadi ada yang resign. Nah, nanti biasanya kita akan melakukan pengajuan karyawan. Jadi kalau misalnya ini di sini kan aku supervisor, nah akan mengajukan ke manajer. Kalau misalnya manajer setuju, nanti akan naik lagi ke atas. Nah, nanti akan sampai ke HRD. Nah, nanti dari HRD biasanya dia yang akan seleksi. Jadi yang ngirim CV apa segala macem, nah nanti tuh sama HRD disaring. Nah nanti kalau udah akan ke kita akan melakukan interview kayak gitu. Nah kalau misalnya aku dari produksi itu ada 2 biasanya perekrutan, untuk operator dan untuk kasih di sini tuh biasanya S1 farmasi atau D3 farmasi. Nah, biasanya akan beda interviewnya. Kalau operator cukup aku doang yang interview. Jadi cukup supervisornya yang interview. Kemudian kalau misalnya untuk kasih, dia ada interview oleh kita supervisor, ada juga interview oleh manajer. Kenapa? Karena si kasih ini kan sebagai perpanjangan dari tangan kita nih, si supervisor. Jadi dia harus cocok juga sama manajernya. Jadi kalau misalnya untuk S1 atau D3 farmasi prosesnya lebih panjang. Nah, terus biasanya kalau misalnya udah oke tadi terkait pelatihan kan ya. Nah, untuk pelatihan gimana sih? Biasanya awal masuk pasti akan training. Industri farmasi yang paling pokok udah jelas pasti CPOB kan. CPOB, terus terkait hygiene orang dan lain sebagainya, karena di industri farmasi harus dijaga banget nih si hygiene-nya. Jadi itu semua kita training kan. Terus nanti untuk training terkait mesin-mesin juga ada kayak gitu. Terus udah kayak gitu halal biasanya itu yang istilahnya pokok lah. Baru kemudian nanti operator atau kasir tersebut akan istilahnya keliling ke ruang produksi untuk lebih memahami. Jadi kita bawa tour untuk melihat secara langsung sih prosesnya gimana. Baru kemudian nanti kita akan coba sambil ditrainingkan, sambil kita dampingin juga, dia akan coba kita kasih tahu tanggung jawabnya dia tuh apa. Nanti dia sambil ikut mengerjakan, tapi sambil didampingi oleh atasannya kayak gitu. Terus apalagi tadi? Strategi perusahaan dalam menjaga motivasi. Oke, terkait menjaga motivasi biasanya perusahaan itu kalau yang udah pasti nih kita biasanya ada yang namanya bonus. Betul, nah itu salah satu motivasi ya karyawan, apalagi deket-deket bulan bonus tuh, biasanya kita apa nih, bulan bonus gitu. Nah itu biasanya salah satu menjaga motivasi itu, si bonus itu. Terus di samping itu biasanya ada juga kayak rekreasi, jadi perusahaan ngadain rekreasi. Betul, family gathering, jadi biasanya dibawa semua tuh. Kayak kemarin terakhir kita ke Pangandaran. Betul, jadi kita rame-rame ke Pangandaran. Terus di lain itu ada apa sih? Biasanya ada reward-reward kecil juga. Jadi ada entah itu ya reward-reward kecil kayak apa ya, karyawan teladan. Nah, terus udah gitu ada juga kayak misalnya acara kegiatan-kegiatan kayak futsal, badminton. Nah, itu suka ada. Terus suka ada perlombaannya juga. Jadi ya adalah motivasi karyawan buat bekerja kayak gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai sumber daya manusianya teh kalau teman saya. Nah sekarang saya itu mau nanya mengenai operasionalnya gitu teh. Mungkin ada beberapa pertanyaan gitu dari saya. Ya, mungkin yang pertama tuh bagaimana sih kayak operasional perhariannya gitu, khususnya pas saat produksi dan juga distribusinya gitu di Meprofarm ini.
Oke, jadi kalau misalnya saat operasional berarti saat kerjanya ya. Nah, biasanya kita itu kalau di produksi akan terhubung sama banyak departemen. Salah satunya ada PPIC. Biasanya dimulai dari PPIC dulu. PPIC yang apa ya, merancang. Jadi biasanya kita dapat jadwal mau bikin apa nih gitu. Itu dari PPIC. Jadi PPIC biasanya udah ngasih jadwal produksi bulanan. Misalnya bulan ini mau buat A B C D E. Nah, itu nanti ditransfer ke kita ke produksi. Nah, nanti dari produksi apoteker tuh akan istilahnya bikin jadwal per hari. Jadi per minggu lah gitu. Jadi kita akan nentuin, oh hari ini mau bikin ini, terus besok bikin ini. Nah itu dibuat jadwalnya. Nah Jadwal gitu ya. betul sesuai jadwal. Nah nanti kita akan transfer lagi ke kasih. Jadi nanti kasih akan tahu dan kasih akan memantau, bukan memantau. Jadi kayak menugaskan dan memantau operator untuk ya melakukan sesuai jadwal kayak gitu. Jadi kalau di produksi biasanya dia ada penimbangan, terus ada proses mixing dan ada proses filling. Nah, biasanya akan beda-beda tuh jadwalnya. Misalnya ditimbang dulu, timbang dulu, kemudian di mixing dan di filling. Nah, nanti itu tuh akan udah sesuai dengan jadwal yang kita buat. Nah, nanti kasih yang iniin si operatornya. Jadi operator istilahnya tinggal ya kerja hari ini mixing apa? Oh, ini gitu. Mereka udah sesuai jadwal. Terus untuk terkait prosedurnya gimana? Prosedurnya biasanya dibuat oleh R&D. Jadi, teman-teman R&D mereka biasanya awal formulasi udah gitu masuk ke skala pilot. Nah, nanti udah didapat nih skala pilot itu akan diinihin ke produksi. Jadi kalau misalnya udah oke prosedur mereka akan transfer ke produksi untuk dibuat skala komersilnya kayak gitu. Nah, nanti dari skala komersil ya udah produksi tinggal ngejalanin sesuai dengan prosedur yang udah dibuat sama R&D-nya kayak gitu. Terus udah kayak gitu nanti udah beres akan dilakukan pengecekan oleh QC. Jadi nanti teman-teman QC akan melakukan pengecekan baik kimia dan mikrobiologi kayak gitu. Nanti udah beres prosesnya beres, udah dicek QC aman, nanti si produk akan dirilisin oleh QA. Jadi emang kalau teman-teman di industri farmasi akan panjang banget nih si obat jadi itu mulai dari awal sampai akhir itu proses perjalanannya panjang banget, betul. Jadi paling untuk produksinya tuh pasti per hari itu udah ada jadwalnya tertentu dan juga sudah sesuai lah gitu dari awal QA, QC sampai tahap produksinya mungkin ya. Nah untuk kedua nih, kan tadi kan dijelaskan tuh ya bagaimana cara produksinya yang sangat kompleks gitu. Tantangan terbesarnya sih, tantangan terbesarnya itu apa sih teh gitu? Sama buat cara menanggulanginya tuh gimana gitu? Penyelesaian masalah. Misalnya dari produksi tantangannya apa sih? Banyak sebenarnya. Yang pertama kadang ada tantangan dari pihak lain. Contohnya kayak misalnya bahan baku. Kita kan mau buat obat pasti ada bahan bakunya nih. Nah, kadang bahan baku tuh kayak oh kita mau buat obat ini tapi bahan bakunya belum datang. Bahan bakunya belum rilis. Berarti kan nggak bisa. Betul, nunggu lagi. Atau kalau nggak kita mau buat obat ini tapi bahan kemasnya belum ada. Nah, itu kan PR nunggu lagi. Nah, itu salah satu tantangannya. Terus dari segi mesinnya juga kadang ada. Namanya mesin kita beli kayak teman-teman beli HP pasti kan ada mengalami penurunannya, betul. Nah, biasanya tantangannya di situ. Kadang kita nggak bisa prediksi nih si mesin tuh kapan rusaknya sih atau kapan trouble-nya. Kadang bisa lagi tengah-tengah jalan tiba-tiba trouble kayak gitu. Nah, terus itu gimana penanggulangannya? Biasanya kita akan nanya ke operatornya. Kalau operatornya bisa menangani itu, biasanya ya udah kita serahin ke operatornya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kita akan panggil pihak engineering. Jadi pihak engineering kita panggil untuk ngebenerin. Otomatis kan proses produksi juga terhambat kayak gitu. Terus dari QC kadang ada nggak ada? Biasanya masalah perilisan. Kadang ada aja trouble terkait entah itu misalnya sampelnya kurang atau misalnya kita butuh vial buat ngambil sampel, ternyata belum ada kayak gitu sih. Oke Teteh, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya tentang pemasaran nih. Nah biasanya strategi apa sih yang biasanya digunakan oleh perusahaan gitu untuk mempromosikan suatu produknya tuh bagaimana gitu biasanya? Oke, biasanya kita punya tim yang namanya sales and marketing. Jadi kita punya tim khusus sendiri, ada divisinya sendiri. Biasanya dia gimana sih? Biasanya dia akan istilahnya kerja untuk promosi, baik itu promosi secara langsung, promosi ke dokter-dokter. Terus bisa juga lewat sosial media. Jadi kita punya sosial media, jangan lupa di follow Meprofarm Indonesia. Nah, biasanya kita ada promosi dari situ juga kayak gitu. Jadi seringnya sih tim sales yang inihin. Jadi lebih sering sih nawarin entah itu ke dokter-dokter, ke apotek, kadang kunjungan juga kayak selain mereka pemasaran, biasanya mereka akan nanya juga lagi butuh apa. Nah, itu juga kan salah satu strategi pemasaran bahwa istilahnya apa perusahaan peduli loh sama istilahnya apa ya. Apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan sama konsumennya kayak gitu. Oke, jadi tanya-tanya dulu gitu ya Teh. Nah biasanya tuh apa sih bagaimana gitu untuk menganalisisnya tuh agar sesuai dengan kebutuhan konsumennya gitu Teh? Oke, biasanya ada ya yang tadi ada istilahnya nanya ke konsumen atau istilahnya sesi wawancara dengan konsumen terkait apa sih yang lagi dibutuhin, apa yang lagi dipengenin. Terus bisa juga biasanya tim sales and marketing itu dia akan punya gambaran. Biasanya kan
ada pemesanan sekian. Biasanya punya gambaran nih. Oh, ini lagi rame. Berarti kemungkinan obat ini nih laku, bisa naik nih. Nah, mereka kan punya gambaran kira-kira ini bisa naiknya sampai kapan kayak gitu. Nah, selain itu kita juga kolaborasi sama BPJS. Jadi itu salah satu marketing kita juga kayak gitu. Oke, Teh, kita lanjut ke hal yang sangat krusial mungkin ya tentang manajemen keuangan. Yang pertama, bagaimana sih perusahaan mengatur dan mengalokasikan anggaran untuk operasional sehari-hari? Lalu apakah ada sistem khusus dalam pelaporan keuangan dan evaluasi biayanya seperti itu? Oke, jadi namanya keuangan pasti setiap perusahaan punya istilahnya manajemennya sendiri. Nah, biasanya kita tuh tiap tahun, jadi sebelum kayak sekarang nih tahun 2025, nanti akhir tahun kita akan bikin yang namanya kayak perencanaan. Bukan tutup buku, perencanaan untuk tahun depan. Jadi nanti ada perkiraan nih. Tahun ini kita pakai sekian, nah nanti dapat gambaran kan, oh hari-hari biasanya kita pakai sekian. Nah nanti pasti ada kayak misalnya tadi mesin kayaknya udah agak rusak nih, kira-kira tahun depan butuh tambah apa ya? Nah nanti itu akan dimasukin ke anggaran. Jadi istilahnya kita punya perencanaan lah apa yang mau kita beli di tahun depan kayak gitu. Nah nanti udah kita nyusun namanya budgeting. Nah udah kita susun budgeting, nanti akan diskusiin lagi. Jadi ada atasannya lagi. Nah, nanti itu akan diskusi apakah si anggaran ini tuh disetujui atau enggak. Jadi kadang kalau misalnya nggak disetujui gimana? Biasanya ada di pangkas gitu. Nah, nanti nggak disetujuinya dari mana? Dilihat dari ini juga. Misalnya tiap departemen kan punya pemasukan. Jadi kayak misalnya produksi, dia kan punya pemasukannya. Nah, itu tuh nanti akan ngelihat apakah si pemasukan ini tuh dibandingin sama pengeluarannya kayak gitu. Betul, ke cover atau enggak. Terus kira-kira kayak, oh sumber uang tuh dari ini loh, biasanya dari sini tuh akan dapat jatah jauh lebih banyak kayak gitu, karena pasti buat dana operasionalnya kalau mau digeder pasti butuh biaya juga kan kayak gitu. Terus terkait yang tadi evaluasi, biasanya kita ada pemantauan tiap bulan. Betul, tiap bulan. Jadi nanti ada apoteker akan memantau kira-kira bulan ini udah beli apa aja nih sesuai dengan anggaran yang udah kita inihin atau belum gitu. Makanya kadang ribetnya kalau misalnya kita mau beli sesuatu tapi di luar dari anggaran. Nah, itu akan jauh lebih ribet lagi karena kita harus bikin surat menyuratnya, alasan kenapa harus beli ini dan lain sebagainya. Lebih gampang kalau misalnya kita udah budgeting. Nah, kalau budgeting gitu kan evaluasinya udah kelihatan tuh dananya, oh kita tiap bulan pakainya segini. Bulan ini segini, bulan kemana segini kayak gitu. Jadi emang ada evaluasinya kayak gitu. Bagaimana sih perusahaan ini mensosialisasikan visi misi kepada seluruh karyawan tersebut? Oke, jadi biasanya kalau di perusahaan kita ada briefing. Jadi briefing tuh tiap Senin dan tiap Kamis. Jadi seminggu ada 2 kali. Biasanya awal-awal perekrutan pasti akan dikenalin nih yang namanya visi misi perusahaan, kebijakan perusahaan dan lain-lain. Itu akan dikenalin sama HRD. Nah nanti udah dari situ misalnya untuk kita memantau atau merefresh kembali operator itu gimana sih atau anak-anak gimana sih. Biasanya kita di briefing itu kita akan bacakan kembali sih visi misinya kayak gitu. Jadi tiap Senin Kamis kita akan baca visi misinya. Terus untuk pelaksanaan sehari-harinya gimana, karena mungkin udah kerja lama gitu, banyak yang udah kerja lama jadi udah istilahnya mendarah daging lah sih visi misinya, kayak nggak perlu diinihin lagi, udah tahu lah gitu. Iya betul. Oh kita juga punya yang namanya istilahnya macro value, jadi istilahnya ada singkatannya tuh kayak M, mature and responsible, terus E itu efficient in any action, terus EP-nya itu passionate, honest, and communicative, R-nya itu robust, terus O-nya itu, benar aku lupa, O-nya itu optimistic to achieve excellent result. Nah biasanya nanti setelah dibacakan itu anak-anak akan sharing. Jadi misalnya hari ini poin M, mature and responsible. Kira-kira dalam keseharian bekerja udah menerapkan mature and responsible belum? Anak-anak akan sharing. Biasanya kayak contohnya mature, saya matang dan bertanggung jawab. Misalnya saya diberikan tugas ini, saya akan bertanggung jawab menjalankannya dengan sebaik mungkin. Nah nanti tiap minggu akan gantian yang sharingnya kayak gitu. Nah, sejauh mana nih visi misi ini tuh diterapkan di kehidupan pekerja itu sehari-hari itu gimana nih? Oke, jadi biasanya kita ngelihat dari hasil sharing. Nah, biasanya kan teman-teman kan udah biasa sharing tuh. Nah, nanti kita akan lihat, oh bener nih, orang ini udah menerapkan di keseharian dia dalam bekerja kayak gitu. Jadi biasanya sharing itu udah kita pantau juga. Jadi nanti ada sharingnya poin ini, terus nanti isi sharingnya tuh apa kayak gitu. Jadi laporan lah gitu istilahnya. Ada laporannya setiap. Betul, ada ininya. Oke guys, ya gimana? Kalian udah nonton kan video sampai akhir dan sekarang kita udah ada di penghujung video nih ya. Tadi kan kalian juga udah pada dengar ya wawancara langsung bersama Teh Saida ini ya.
gitu ya. Teteh ini barangkali gitu ya, Teteh ada closing statement nih buat teman-teman semuanya yang masih kuliah ya, yang belum nyemplung tapi sebentar lagi mau nyemplung ke dunia kerja gitu. Barangkali ada motivasi dari Tetehnya, Teh coba Teh. Oke, buat teman-teman yang masih kuliah semangat deh. Farmasi mah susah memang gitu. Semangat berjuang sampai akhir. Kalau bisa sampai apoteker, semangat nanti buat skripsinya, buat nanti lanjut apoteker untuk UKI dan OSCE-nya. Semangat. Semangat guys ya. Terima kasih Teteh udah mau direpotin malam-malam ya, pulang kerja langsung sama kita di repotin buat wawancara Teh. Makasih banyak udah ngeluangin waktunya juga sama kita. Gitu aja guys wawancara kita dari kelompok industri manajemen farmasi ya dalam rangka mewawancarai PT Meprofarm. Terima kasih.